halo teman-teman Jeda Kata semuanya, salam sehat, salam Nusantara. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Dalam kesempatan kali ini, senang sekali saya Adinda Tentriangka Mokhtar mewakili Jeda Kata, bakal menemani teman-teman ngobrol dan tentu saja tidak sendiri seperti yang sebelum-sebelumnya. Kali ini podcast kita akan bareng dengan tokoh yang sangat terkenal. Waduh, jangan begitu, Pak. Tapi di dunia think tank kita harus akui terutama juga karena Pak Ansori ini adalah direktur eksekutif dari sebuah lembaga think tank yang sudah tidak asing lagi, The Habibie Center. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesediaan Sama-sama, Mbak. di hari ini, dan kenapa sih kita tertarik banget gitu untuk ngobrol dengan Pak Ansori, terutama karena nah ini teman-teman juga kudu cek nih websitenya The Habibie Center karena baru-baru ini dan yang sudah di-share oleh Pak Ansori ada The 101 Climate ya for Rookie. Iya. Silahkan deh dicek di situ. Tapi tentu saja pembicaraan kita akan berkembang terutama seputar bagaimana sih peran pemuda dalam aksi iklim Indonesia. Sebelum nanti Pak Ansori memperkenalkan diri dan juga The Habibie Center, saya ingin share dulu sedikit informasi mengenai Jeda Kata. Kami adalah sebuah komunitas independen dan nirlaba yang berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi berbagai aksi kolaboratif antar generasi dan lintas sektor. Dan kenapa kami lakukan ini? Yaitu untuk meningkatkan partisipasi pemuda yang aman, setara, bermakna dalam advokasi berbagai program dan kebijakan pembangunan. Tagline-nya nih, Pak Ansori dan teman-teman, mari berefleksi lewat kata-kata, bergerak bersama, melakukan aksi nyata. Jadi ini semangatnya kolaborasi. Nah, luar tadi biasa sekali filosofinya. benar. Nah, filosofinya nanti tolong dibantu lagi. Silakan Pak Ansori, mungkin sebelum kita ngobrol soal peran pemuda dalam aksi iklim bisa memperkenalkan singkat dirinya dan tentang The Habibie Center. Silakan. Sebelumnya terima kasih pada rekan-rekan dan Jeda Kata. Saya Muhammad Hasan Rastori, saya Direktur Eksekutif di Habibie Center. Dan saya juga ternyata saya juga mengajar di Visip UI Jakarta. Saya kira itu saja singkat, Pak. Oke. Nah, Pak Ansori mungkin mau bicara dulu nih tadi karena saya sempat membuka dengan buku tadi ya, tapi sebelumnya tentunya kan ada yang melatar belakangi. Yang kami baca juga dari pengantar di buku itu adalah The Habibie Center itu juga mendorong demokratisasi melalui transisi energi yang berkeadilan. Nah, dalam konteks itu, Pak Ansori, bagaimana sih sebenarnya peran generasi muda untuk mendorong aksi iklim melalui edukasi dan aktivisme gitu? Apalagi anak-anak sekarang kan sangat kreatif ya, Gen Z dengan medsos dan sebagainya. Silakan. Saya ingin memulai dengan background ya, mengapa Habibie Center begitu menaruh perhatian ke anak muda. Sebenarnya sebagaimana mungkin sudah banyak diketahui ya, dan dari tokoh yang melahirkan yaitu Pak Habibie yang katakan membuka keran demokrasi di Indonesia. Jadi concern besar di Habibie Center itu adalah demokratisasi, demokrasi dan human right. Tapi kita berbicara demokrasi ini dalam spektrum yang lebih luas, jadi bukan hanya elektoral demokrasi, tapi bagaimana praktek-praktek prinsip dan pengalaman demokrasi juga masuk dalam berbagai bidang ya, khususnya energi transisi. Karena energi transisi ini saat ini menjadi isu dan tren global, ya kita mencoba masuk ikut serta menjadi bagian solusi sustainability ke depan. Tetapi tetap typically sangat Habibie Center bagaimana kita juga menangani dan masuk pada isu demokrasi ini dari perspektif dan framework demokrasi. Jadi karena banyak sekali lembaga think tank juga yang bergerak dan coba berkontribusi terhadap isu climate change atau transisi energi dari perspektif yang berbeda-beda. Selain itu, kedua, salah satu perspektif penting yang didorong oleh Habibie Center yaitu inclusive approach ya, atau inclusive framework dalam segala pembangunan di Indonesia. Jadi selain prinsip-prinsip demokrasi juga kita juga mendorong semua program Habibie Center itu dari perspektif inclusive development atau inclusive framework. Nah,
secara khusus sebenarnya yang kita dorong di sini adalah terkait inclusive growth ini adalah anak muda dan gender, ya, isu gender atau perempuan. Samping kita juga melihat aspek-aspek lain seperti isu minority, isu disability, kemudian isu-isu LGBT dan sebagainya. Tetapi dua hal ini yaitu gender dan anak muda ini salah satu yang menjadi concern kita. Nah, kenapa kita masuk di anak muda, maksudnya di anak muda atau youth ya. Kita percaya kalau pertama ada beberapa pertimbangan penting. Pertama, kalau kita berefleksi ya, melihat pada sejarah perubahan dunia ya, hampir semua perubahan di dunia itu tidak pernah lepas dari peran anak muda ya. Hampir semua perubahan dunia, reformasi, revolusi ya, di industri, revolusi di Iran, bahkan di Indonesia sendiri dari mulai Sumpah Pemuda ya, kemerdekaan, bahkan reformasi itu semua baliknya itu anak muda. Jadi anak muda ini benar-benar realnya itu adalah agent of change ya. Selain itu kita melihat ya secara proporsional anak muda ini secara proporsi Indonesia ini kan memiliki di antara usia muda yang paling tinggi di dunia, antara rankingnya mungkin 3 sampai 4. Jadi kita ini punya populasi anak muda yang luar biasa sekali dahsyat. Nah, selain itu kita melihat ya masih terkait dengan sebelumnya, anak muda ini kan sesuatu yang unik sebenarnya ya. Unik dalam arti dia punya energi yang dahsyat ya, luar biasa sekali ya. Saya sendiri juga pernah jadi anak muda dan ketika mahasiswa juga aktivis. Jadi saya bisa merasakan energi itu ya, idealisme, kemudian energi, semangat, pokoknya apapun ingin maju ya. Tapi kita melihat sebenarnya juga ada kadang bisa challenge ya, tantangan untuk anak muda itu karena memang usianya juga masih muda. Jadi secara pengalaman dan pengetahuan itu kan pasti masih terbatas ya, tidak apalagi masih di bawah usia 25 dan sebagainya. Jadi itu yang dua hal yang unik dari anak muda itu yang perlu kita anggapi, dan inilah kenapa Habibie Center selain masuk perspektif makronya adalah inclusive development, darah khusus adalah anak muda. Seperti itu, Mbak. Nah, kami kan juga sebenarnya makanya tertarik ya tadi setelah diberikan konteks latar belakang, ada inklusi di mana ada soal isu gender dan anak muda, dan bagaimana semangat anak muda itu yang ingin selalu maju, mengambil inisiatif, termasuk dikaitannya dengan aksi iklim. Nah, mungkin bisa share juga nih Habibie Center gitu untuk mendorong teman-teman muda terkait aktivisme, edukasi terkait aksi iklim. Dan dari pengalaman Habibie Center tuh Mas Ansori, apa sih sebenarnya tantangannya anak muda ketika dia masuk di isu aksi iklim gitu? Karena kan kita lihat ya ada contoh yang teman-teman Pandawa yang membersihkan sungai, ada inisiatif lainnya, waste management dan sebagainya. Silakan, Pak. Jauh sebelumnya ya, saya masih ingat ketika ikut short course bareng teman-teman itu kita sudah jauh memulai ingin melihat partisipasi anak muda dalam climate change ya. Tapi sebelum kita masuk ke climate change atau transisi energi itu kan isu yang 2-3 tahun sebelumnya. Tapi kita udah lama di isu politik juga fokus pada pendidikan anak muda ya, terkait pendidikan politik dan sebagainya. Nah, salah satu tantangan anak muda itu saya kira masalah akses pendidikan dan training. Jadi kita itu memiliki jumlah populasi anak muda yang besar, tapi sebenarnya hanya sebagian persen ya, tidak banyak sebenarnya yang memiliki pengetahuan dan juga kesadaran ya. Jadi pengetahuan dulu, kita beri pengetahuan, kemudian jadi sadar, dan sadar kemudian menjadi turning into action kan gitu. Nah, di sinilah sebenarnya peran Habibie Center yang lewat Climate 101 itu kan sebenarnya kita jadi anak muda, khususnya anak generasi milenial ini kita melihat sebagai generasi yang sangat tipikal ya, generasi yang cara memahami dunianya itu kita melihat sangat berbeda dengan lainnya yang tidak bisa kita samakan. Jadi mereka ingin mempelajari dan melihat sesuatu yang itu sesuatu serius, tapi caranya itu misalkan yang harus fun, yang harus mudah dipahami, dengan karakter lewat media sosial dan sebagainya. Jadi
itu hal yang menurut saya satu entitas generasi muda yang unik ya. Jadi kalau makanya kita ketika masuk memberikan trading, pengetahuan dan sebagainya ya kita mencoba menyesuaikan. Jadi ketika masuk isu-isu yang serius seperti transisi energi, mereka itu tidak ilfeel ya, menarik fun, tapi dapatkan sesuatu yang serius. Jadi dari bahasa, dari metode, strategi pendekatan itu memang harus anak muda sekali, dan ini yang terkadang seringkali tantangannya tidak disadari oleh generasi yang setelahnya atau generasi yang lebih senior ya. Cara memahami politik itu sangat berbeda sekali anak-anak muda ini. Jadi kalau kita masukkan dunia internet atau digital atau media sosial itu mereka lebih senang dan cepat daripada generasi yang senior. Jadi kalau pemahaman yang masuk digital itu lebih cepat sekali. Saya kira itulah tantangan anak muda. Jadi energi, kemudian motivasi, spirit itu harus diarahkan secara tepat, mengarah dan strategis dengan kita bantu. Begitu, Mbak. Nah, tadi karena Pak Ansori sempat menyinggung Iya. tentang bahasanya tuh yang anak muda, pendekatannya juga yang lebih digital lah ya, nggak terlalu banyak teks. Kalau teman-teman nanti cek juga one-on-one itu menarik. Saya tadi juga lihat ada 3 tokoh nih kalau nggak salah, Susi, Nabil, dan Lili ya, yang masing-masing tuh menurut saya interseksionalitinya keren banget. Maksudnya apa sih? Jadi masing-masing punya latar belakang, ada yang urban banget, ada yang rural banget, dan ada juga anak muda yang punya semangat aktivisme tinggi. Dan menurut saya ini pendekatan yang sangat bagus gitu ya, Pak Ansori, dan memang kan Habibie Center juga melakukan kolaborasi dengan lembaga lain, dan yang memang kalau lihat teman-teman lihat itu kontributornya anak muda semua ya Anak Pak. muda semua. Gila, Ya. juga keren gitu. Itu ada 2 bahasa juga kan Pak ya? Masih bahasa Inggris, tapi dalam proses untuk bahasa Indonesia karena fokus kita kan sebenarnya ini bisa bermanfaat untuk global. Mhm. Tapi agar nasional, saya kira sudah ada pembicaraan untuk terjemahan. Yang menarik dari coba kalau baca buku itu baca buku bahasa dan bahasa Inggrisnya itu bahasa-bahasa anak muda, slang, bukan bahasa ilmiah jurnal itu yang sangat tinggi dan susah dipahami. Itu bahasa mengalir saja, day to day slang gitu sebenarnya. Iya, dan memang kan tujuannya bisa dipakai untuk di ruang-ruang Betul. pendidikan, ruang aktivisme, jadi cek Nah, dan mungkin teman-teman juga bisa memanfaatkan itu gitu lewat aktivismenya di berbagai aspek. Nah, Pak Ansori kalau bicara soal langkah-langkah transisi energi, karena ini juga adalah salah satu concern dari Habibie Center dan juga kaitannya dengan adaptasi iklim tadi ya yang inklusif. Sebenarnya kalau kita ingin mencermati, idealnya tuh peran swasta, pemerintah, dan pemuda itu seperti apa sih Pak gitu? oke. Sebenarnya ini ya yang kita dorong. Sebenarnya pendekatan Habibie Center, makanya program kita transisi energi kan kita namakan Accelerating Just Energy Transition. Jadi ada just-nya ini yang bedakan kita itu. Kita mendorong just atau justice. Nah, saya kira ini adalah proyek dan program besar kemanusiaan ya, bukan hanya Indonesia tapi global. Dan ini melibatkan berbagai aspek masyarakat, segmen dan stakeholder. Jadi tidak bisa kita melihat bahwa hanya satu stakeholder yang akan berperan secara penuh, misalkan pemerintah saja itu tidak bisa karena dampaknya begitu masif. Harus ada triple helix ya antara pemerintah, kemudian juga swasta dan masyarakat sipil atau community. Nah, misalkan pemerintah ya, kalau kita melihat, kita menginginkan sebenarnya pemerintah itu mempersiapkan dan membuat regulasi-regulasi terkait just energy transition yang itu fokus pada mendorong partisipasi, yang terbuka ruang secara inklusif juga masyarakat lain bisa ikut terlibat ya. Karena kita memastikan bahwa nanti transisi energi di Indonesia dan seterusnya ini jangan hanya menjadi privilege inklusif kelompok tertentu, hanya dinikmati dan bisa partisipasi daripada bisnismen atau corporate gitu kan, jadi bahan jualan, tetapi sebenarnya yang kalau kita tahu yang paling terdampak itu kan masyarakat yang paling vulnerable ya masyarakat di desa ya, local people, kemudian perempuan, kemudian anak muda. Tapi jangan sampai kemudian dalam proyek ini mereka tetap kena dampak, yang dapat untung ini kan corporate ya, corporate yang perusahaan-perusahaan yang terkait energi transisi atau renewable energy. Nah, begitu juga corporate ya, ini harus menginvestasikan pada
eh, apa pada energi hijau, pada transisi energi. Tapi dia juga harus ikut memperhatikan juga melibatkan masyarakat-masyarakat lokal dalam proses pembangunan perusahaan atau renewable energinya. Jadi yang kita dorong itu kan sebenarnya kita sebut people center energy transition. Jadi fokusnya itu jangan fokus pada benefit ya, pada profit gitu loh. Ini adalah bagaimana itu benar-benar memberikan benefit juga. Nah, yang kita dorong selain people center adalah local people ya, local people. Makanya fokus program transisi energi Habibie Center itu adalah daerah otonomi daerah pada lokal community, pada local development untuk memastikan bahwa masyarakat lokal ini merasakan benefit. Yang terakhir adalah komunitas ya atau ini harus ikut berpartisipasi, memberikan masukan, mendorong amanah yang kurang. Kalau ada hal-hal yang menurut kita atau masyarakat sipil dan itu tidak tepat ya dan tidak memberikan berdampak yang baik ya kita harus bisa menyuarakan. Tapi kita juga bisa harus menjadi good community yang kita sebut ya, good community, good civil society. Artinya untuk mendorong transisi energi kita juga harus punya lifestyle yang sustainable juga ya, misalkan terkait air minum, terkait buang sampah, terkait itu kan lifestyle itu kan community. Kalau kita nggak bisa ikut seperti itu, program kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah juga susah juga. Jadi tentang menghemat air, menghemat energi, listrik dan sebagainya itu yang harus menjadi good community and good civil society juga. Jadi tiga-tiganya harus bergerak secara beriringan dan bersama-sama. Saya kira begitu, Mbak. Nah, ini juga menarik ya teman-teman karena saya pikir ini menjadi edukasi juga, apalagi kita mau pilkada nih, ya tanggal 27 November dan tadi kan Pak Ansori juga menyinggung soal pendekatannya juga ke masyarakat lokal, termasuk juga bagaimana ya pemerintah daerah menjalankan kebijakan yang partisipatif, inklusif, dan juga bisa mendorong just energy transition tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ansori. Nah, dalam konteks itu, nah kita udah pemerintahan baru nih dengan Kabinet Merah Putih ya, Pak Ansori, dan dalam Asta Cita juga salah satunya juga disebutkan tentang kepedulian soal transisi energi ini. Nah, kalau dalam konteks itu, dan kita kan nggak bisa menutup mata bahwa kalau bicara pertumbuhan ekonomi, ya pasti kita bicara soal GDP. Ada angka-angka, tapi tadi kan dibobot lagi oleh Pak Ansori, dan ini adalah wokisme saat ini bahwa pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik, tapi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dalam konteks ini, bagaimana Indonesia juga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi dengan perspektif berkelanjutan itu dan memerhatikan juga dampak terhadap masyarakat rentan. Selain tadi karena Pak Ansori sudah mengulas soal partisipasi dan inklusi ya. Dan ini juga penting agar di satu sisi ada kebebasan ekonomi, tapi juga ada kemajuan yang berkelanjutan. Bagaimana tuh Pak Ansori kira-kira? Ini menarik sekali dengan kabinet baru dengan rencana keinginan Prabowo yang mau menaikkan ambisi ya, menaikkan growth-nya jadi sampai 8 ya. Kalau kita sampai 8 kita sudah maju, udah negara maju ini karena kita kan sudah lama sekali hampir 1 dekade lebih itu 5 something naik turun lah. Jadi kita sering disebut sebagai middle camp trap ya, sudah sejak lama. Ini sangat ambisius walaupun kemudian banyak saya kira ekonom yang mempertanyakan ya. Kita bolehlah ngomong 9-8 tapi bagaimana caranya itu yang susah dijawabnya. Ya, bagaimana untuk sampai semua tantangan besar Indonesia ya dan saya kira banyak negara lain itu adalah kita bagaimana memiliki ekonomi growth tapi saat yang bersamaan kita going green ya atau sustainable karena dua hal ini yang jadi PR kita sekarang ya kan kita mau menaikkan growth ya ambisi menaikkan growth tapi pada saat bersamaan kita mau membangun transisi energi hijau sustainability dan sebagainya. Nah saya kira salah satu dua hal ini harus direkonsil. Direkonsil artinya begini bahwa
prinsip-prinsip sustainability ya atau energi hijau dan sebagainya itu harus diakomodir dalam kebijakan-kebijakan dan regulasi ekonomi ya dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang aksesibel dan berkeadilan. Jadi tidak bisa memang apa ya kita akan tumbuh hebat sekali pada saat kemudian kurusnya tinggi, tapi juga sustainable. Karena pada umumnya ini kan susah berjalan beriringan, ya. Pada umumnya kalau orang mengakselerate ekonomi growth sampai tinggi itu eksploitasinya besar-besaran, ya, investasi dasar, eksploitasi besar-besaran, ini banyak kemudian mengorbankan lingkungan, ya kan, hutan, deforestasi dan sebagainya. Nah ini bagaimana udah ambisi 8, kemudian pengen saat bersama transisi. Kita juga belum lihat ya, kita belum melihat strategi itu, tapi mestinya ya secara kebijakan, saya bilang tadi, kebijakan ekonomi growth yang mau 8 ini juga memastikan bahwa prinsip-prinsip sustainability itu benar-benar harus diakomodir dan dikuasai dalam pertimbangan tersebut ya, dengan tetap fokus pada memberikan akses partisipasi kepada publik dan memastikan segala hal berkeadilan. Karena biasanya ya ekonomi growth itu kan tantangannya bukan hanya sustainability, biasanya juga secara tidak langsung menyebabkan inequality, ya kan? Kita juga kan gap inequality-nya antara desa, kota, kaya, miskin itu kan Gini office ini kan tinggi banget dan di antara negara yang paling tidak equal. Jadi tantangannya 3, ekonomi growth, keadilan, equality tadi, tapi juga sustainability. Nah, itu PR dan big project sekali ya untuk ambisi. Tapi ya kita mendukung saja ya, optimis mudah-mudahan Prabowo bisa mewujudkan itu dan kita hanya bisa melihat dan mengkritiki dan memantau. Itu sih, Pak. Oke. Ya itu memang PR banget sih Pak, seperti trilema energi antara dan keberlanjutan, sementara kita masih pakai batu bara teman-teman. Tuh, sama electric vehicle ini rame sekali isunya dan tadi Pak Tori bilang mungkin kita baru ngobrol di permukaan ya Pak, tapi kalau digali lagi banyak hal gitu. Jadi kadang yang salah kaprah kan dalam kebijakan kesannya intensinya baik, termasuk soal ketika berbicara transisi energi misalnya atau sumber daya energi. Kalau ingat mungkin di zamannya SBY pernah ada dorongan untuk rely on jagung. Nah jagung lahan alih fungsi lah, lahan menjadi jagung. Dan sekarang kita udah nggak tahu lagi kabarnya gimana. Transisi energi bukannya itu tidak dilakukan, tapi supply and demand-nya itu masih sedemikian sehingga memang belum tercapai seperti yang diharapkan. Tadi juga Pak Ansori sempat mengatakan ya ambisi-ambisi seperti itu ya harus dibuktikan. Kita tahu kementerian bahkan terkait dengan lingkungan kan udah dipisah ya Pak, udah 2 kehutanan dan hidup dan ada lagi yang HAM juga dipisah dan harap sebenarnya argumennya kan adalah dengan menambah pasukan ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang begitu rumit di Indonesia karena Indonesia adalah negara besar. Nah, dalam konteks itu, tadi kan saya juga ini agak mundur dari apa yang dikatakan oleh Pak Ansori tadi ya, bicara kebijakan itu juga nggak lepas dari good community. Sebenarnya dari kita sendiri nih teman-teman. Dan tadi Pak Ansori menyinggung dengan tepat soal lifestyle. Saya pikir kadang kita lihat orang buang sampah sembarangan, udah dipisah tuh ya jenis-jenis sampahnya, tapi masih nggak aware. Dalam konteks itu sebenarnya apa sih kampanye dan advokasi yang perlu didorong oleh teman-teman muda gitu ketika ingin ikut menyuarakan soal iklim kalau dari catatannya Habibie Center dan pengalaman dengan teman-teman muda? Mungkin bisa di-share, Pak. Oke, baik. Sebelum ke sana saya ada yang ingin saya sampaikan sedikit karena tadi Mbak Dinda menyinggung tentang transportasi atau mobil listrik ya. Kebijakan itu. Nah, saya kira kalau saya sendiri melihat kebijakan dan semua regulasi dan yang dijalankan itu masih setengah-setengah, masih lip service saja. Nah, mobil listrik itu kayak hiasan aja. Semuanya tidak terintegrasi. Misalkan saya ini pengalaman saya ketika ke Cina kemarin yang sudah memang arah tujuan ke depannya itu benar-benar mobil listrik ini. Jadi saya lihat misalkan bahkan plat nomor kendaraan aja itu sudah clear dibagi 2 yaitu hijau dan biru. Jadi kalau mobil
Iya, semua mobil itu antara plat nomornya kalau nggak hijau biru. Kalau biru itu artinya dia green, ya, itu adalah electric vehicle, dan yang hijau itu adalah bensin, ya. Ini sudah dari situ aja udah kelihatan jelas itu, dan mayoritas sudah banyak yang biru. Bahkan hampir semua motorcycle itu sudah elektrik semua. Jadi kalau saya melihat seperti itu ya masih nggak ada apa-apanya, jauh sekali. Jadi kita itu memberikan subsidi kendaraan listrik saja kerangkanya kan tidak jelas, semua juga banyak protes gitu. Nah, ini dari sini saja menurut saya ya menurut saya seperti masih asal-asalan lah, tidak terintegrasi dalam sistem. Nah, terkait tadi anak muda ya, saya anak muda ini bagus kalau kalau dilibatkan dalam hal-hal yang aktivisme atau gerakan sosial atau climate activism gitu. Itu bagus sekali ya. Satu hal yang sangat menginspirasi saya adalah misalkan aktivisme yang dibuat oleh dua anak muda di Bali tahun 2013 ya, oleh Melati dan Isabel, ini bersaudara. Ya, dia dari sederhana, dia membuat gerakan yang dia sebut Babai plastik bag, ya, Babai plastik bag. Dia membersihkan pantai dari plastik, kemudian kampanye di media sosial, mengajak yang lain dan sebagainya, dan kemudian petisi, bahkan petisinya berapa puluh ribu itu ditantangin orang. Dampaknya kemudian terasa tahun 2019, sejak nggak lama setelah itu kemudian Pemda Bali ini membuat regulasi dan kebijakan bahwa semua ekosistem daripada tourism dan lingkungan di Bali harus yang eco-friendly, ya, dan benar-benar berlaku sejak tahun 2019. Itu saya sangat surprise, dan saya buktikan kalau kita ke Bali, coba perhatikan ya, kita nginep di hotel, dan terakhir saya buktikan, saya nginep satu hotel di Bali, saya buktikan itu semua amenities-nya di kamar mandi itu terbuat dari kayu, dari mulai sikat gigi, dari mulai sisir, dari mulai semuanya terbuat dari kayu. Itu saya merasa pertama kali itu hebat sekali ya, dan itu harus contoh. Jadi itulah bagaimana sebenarnya gerakan atau social movement atau aktivisme, ya, secara khusus anak muda yang dengan idenya seperti itu sangat berdampak dan kontributif untuk mempengaruhi. Ya, namanya aktivisme ya, atau gerakan sosial itu kan memang ranahnya itu kan ranah hanya memberikan meraise isu, ya, memberikan concern. Jadi ranahnya seperti itu. Setelah itu baru kemudian memang ya tergantung pada pengambil kebijakan atau pemerintah apakah mengambil itu dan sebagainya. Nah, tapi salah satu contoh itu dari anak muda yang di Bali itu saya kira sangat penting dan menarik sekali ya. Kemudian ada lagi misalkan eh, apa eh, It Hours ya, sebuah gerakan yang banyak dilakukan anak muda juga untuk menghemat energi ya. Nah, sekarang itu gerakan-gerakan sosial ya, yang khususnya banyak dan akan dengan masuk pada era digital dan era sosial media itu sangat pas sekali dengan anak muda ya, dan sangat kreatif anak muda itu ya, cepat sekali. Makanya eh, kita mendorong dan memberikan juga pelatihan-pelatihan sebenarnya, tapi ini masih by design ya, untuk bagaimana berkampanye ya, sosial media dan sebagainya ini lewat digital. Nah, saya masih ingat, jadi saya ingat kalau kita bicara tentang terkait aktivisme ya, gerakan sosial itu sebenarnya kalau ada formula 3.5 ya, 3,5 formula dalam gerakan sosial itu. Maksudnya begini, untuk membuat dan mempengaruhi dan menjadi perubahan yang real itu kita butuh 3,5% daripada populasi tersebut untuk agar diperhatikan pengaruh perubahan. Jadi kalau penduduk Indonesia itu saat ini 2,8 ya, 280 juta, kalau 3,5% itu artinya 8 jutaan sekian ya. Jadi kita butuh kalau bisa 8 juta something anak muda, dan ya non anak muda 8 juta itu akan memberikan dampak nyata bagaimana langkah-langkah solusi climate change dan semua transisi energi kebijakan itu akan sangat berpengaruh sekali. Ya, 8 juta itu kan kalau di Indonesia mungkin penduduk Jakarta ya, dan itu banyak sekali. Tapi kalau dari sekarang itu berapa persen sih? 1% aja masih
Saya kira tidak begitu banyak. Jadi banyak anak muda yang belum sebelumnya aware, dan ini adalah usaha kita bersama sebagai civil society ya, termasuk dari Indonesian Institute, Jakarta dan lain-lain harus ikut bersama-sama memberikan raising awareness kepada anak muda. Benar Pak, ini adalah kerja-kerja kolaboratif yang perlu dilakukan, dan kalau bicara juga tadi soal kembali ke EV, ini menarik karena jadi pengen ngobrolin itu karena kebetulan waktu salah satu publikasi di Indonesian Institute memang membahas juga soal transisi ini untuk electric vehicle, dan memang membandingkannya antara Cina dan Amerika. Cina kan memang lebih pendekatannya ke usernya, sementara kalau Amerika kalau nggak salah lebih ke produsernya. Tapi intinya setiap pemerintah itu punya insentif dan kebijakan sendiri untuk mendorong transisi energi, makanya ada konsistensi. Kalau nggak salah saya juga sempat nonton satu berita yang menunjukkan di Amerika mungkin ada kekhawatiran juga gitu Pak pakai EV, karena khawatirnya kalau antar kota aja tidak ada charger station yang cukup dibanding SPBU. Tapi karena negara ini begitu maksudnya dia bagus ya, kebebasan ekonomi dan inovasi sangat didorong, kemungkinan mereka akan membuat wireless charger di jalan. Wow. Keren banget kan, langsung saya bilang kita nih gimana nih ya, maksudnya saya pikir juga dengan catatan misalnya ketika subsidi itu juga belum cukup ya Pak, karena harganya belum ketemu nih tengahnya, jadi harganya masih mahal meskipun ada subsidi yang diberikan gitu. Dan memang akhirnya mobil-mobil yang elektrik itu memang masih menjadi pasar kelas menengah ke atas. Nggak tahu juga nih kalau anak-anak muda lebih tertarik naik EV apa transport, itu pun juga berkontribusi ya untuk lingkungan. Nah Pak, jadi kemana-mana tapi sangat seru. Saya nyambung dulu yang tadi. Boleh, nah, boleh. Bayangkan hampir semua, nyambung jadi Mbak Dinda, hampir semua yang beli mobil EV itu mobil kedua pas datang atau ketiga. Tidak pernah itu mobil pertama. Ya, saya kadang iseng ya nanyain, godain sebenarnya pada para pengambil kebijakan yang concern, yang ngomongin tentang EV. Selalu saya tanya gitu kalau ngomong, kamu punya mobil listrik nggak? Ngomong itu nggak punya rata-rata gitu loh. Kok kamu ngomong EV itu ya? Itu banyak ya ya oknum-oknum pemerintah. Saya nggak mau pemerintah kadang yang ngomongnya nyodong masyarakat pakai EV, dia sendiri nggak punya mobil EV, EV-nya mobil biasa kan. Seperti itu ya Mbak. Jadi nggak ada yang serius menurut saya kadang. Nggak beda juga sama Malaysia ya. Maksudnya dan kalau bicara Pak Ansori mobil nasional, kalau di sana kan memang agak dipaksa tuh ya. Jadi memang Proton itu memang dipakai gitu, meskipun ya memang sebenarnya nggak untung, tapi dipakai. Ini kita nggak tahu nih dengan Maung. Maung itu dia ramah energi, ngomong iya ya? Ramah nggak Pak? Nggak tahu saya. Kurang tahu. Maung itu tahunya saya Maung Bandung saya. Boboto jadinya. Nggak boleh pakai Alphard. Tapi nah ini teman-teman penting ya, artinya saya pikir ini momentum yang baik, kita punya pemerintahan yang baru dan akan punya pemerintah baru di daerah-daerah. Kita sudah punya parlemen yang baru, ini kesempatan kita juga untuk mengkritisi kebijakan gitu lewat kerja-kerja advokasi, kerja-kerja kampanye publik yang kreatif, karena sebenarnya yang dari tadi kita bicarakan isu kebijakan juga ya Pak pada akhirnya, termasuk ketika bahkan membicarakan isu transisi energi, kendaraan listrik dan lain sebagainya. Nah, karena pembicaraan juga nih semakin seru gitu ya. Kalau dari catatannya Habibie Center dan pengalaman selama ini, termasuk buku ini ya Pak, ini kan kolaborasi ya Pak. Ada nggak sih tadi contoh 2 anak Bali gitu, tapi kalau dari identifikasi Habibie Center, pengalaman apa nih yang bisa jadi good practices, bisa pembelajaran juga untuk teman-teman muda di luar sana soal kolaborasi yang sukses antara anak muda di Indonesia atau kerjasama dengan luar negeri dan sebagainya, yang lintas sektor juga. Mungkin ada yang bisa di-share. Kalau dari pengalaman Habibie Center belum banyak sebenarnya kita kolaborasi, maksudnya anak muda Habibie Center dengan pemerintah. Selama ini, tapi sebenarnya buku itu kan sebenarnya itu kan kolaborasi sebenarnya kita Habibie Center anak muda dengan dengan Kementerian Marves sebenarnya di situ ya. Itu juga itu sudah kolaborasi itu masuk. Iya, kolaborasi bertiga, tapi kita masih itu, maksudnya kita belum punya report lain di mana
kolaborasi seperti memberi buku tersebut yang merupakan platform daripada edukasi itu. Tapi idealnya harus seperti itu, saya setuju, antara pemerintah, anak muda dengan pemerintah, anak muda, think tank dengan pemerintah. Semoga sebenarnya kedepannya kita ingin masuk sebenarnya pada bukan hanya memberikan platform pembelajaran, tapi menyediakan pendidikan, training yang real, kemudian empower anak muda, tapi juga saat bersamaan sebaiknya juga menggandeng pemerintah biar tidak saling berjauhan lah, saling tahu gitu. Jadi pemerintah mau apa, anak muda mau apa bisa langsung disampaikan gitu kan, jangan teriak-teriak dari jauh terus kan begitu. Benar-benar. Jadi Ya, hubungannya, maksudnya kita adalah critical citizen, tapi di sisi lain ternyata kita juga bisa berkolaborasi ya Pak. iya, Jadi setuju, kerjakan betul. yang konstruktif. Betul, setuju sekali. Kalau saya lebih senang yang seperti itu. Jadi kita jangan teriak-teriak dari jauh, lempar-lempar dari jauh, nggak pernah ketemu. Jadi yang lain dilempar juga nggak ada yang tahu jadinya. Jadi kita kritik, tetapi kita juga bisa kolaboratif agar apa yang kita sampaikan juga bisa masuk dan menjadi pengaruh di kebijakan-kebijakan yang diingini oleh publik sebenarnya. Benar, dan jangan lupa teman-teman di parlemen sana, terutama di Senayan, sudah bertambah anggota parlemen mudanya, termasuk dari selebriti, Hmm. tokoh-tokoh yang terkenal, atau yang sudah ada sebelumnya dan masih terhitung muda di bawah 40 tahun. Dan DPR sudah punya Badan Aspirasi Masyarakat. Ini menambahkan kembali yang disampaikan Pak Ansori tentang kebijakan yang partisipatif dan inklusif. Jadi kita perlu buktikan nih dengan BAM, Badan Aspirasi Masyarakat, bisa nggak nih kita masuk termasuk dengan isu-isu terkait dengan keberlanjutan. Nah, Pak Ansori, mungkin sebagai pertanyaan terakhir dan kita nanti bisa elaborasi lagi sebelum closing statement Pak Ansori, kalau dari pengalaman DHBD Center, dari riset dan rekomendasi, apa sih sebenarnya yang perlu diingatkan lagi ke pemerintah sekarang, Kabinet Merah Putih dengan akta citanya, parlemen baru kita terkait dengan kebijakan soal anak muda, karena kita memang fokusnya di anak muda dan aksi iklim. Silakan Pak. Ya, kita dorong tetap prinsip kita adalah inclusive framework. Jadi kalau kita menginginkan pemerintah itu, kita perlu memberikan ruang pada partisipasi yang bermakna dan juga sinergi. Ya, jadi khususnya pada kabinet sekarang ya dengan parlemen yang sangat gemuk ya, super majority ya, kita juga agak khawatir juga sebagai civil society dengan kondisi parlemen yang super majority ya, bahkan katakan yang di luar itu Nasdem aja nggak, walaupun di luar kabinet tapi kan nggak pernah ngomong di oposisi, PDI juga sama. Nah ini kan seperti kalau kita ngeritik seperti the illusion of democracy. Nah, inilah jangan sampai ini kemudian menjadi karpet merah mereka untuk semakin memutuskan kebijakan-kebijakan yang sepihak dan sangat cepat ya, karena parlemen ini sudah jadi satu grup sendiri gitu. Nah, ini pentingnya kita semakin penting anak muda dan juga think tank dengan kondisi komposisi kabinet dan juga komposisi di parlemen ini kita harus menjadi lebih strategis lagi karena sudah nggak ada lagi yang namanya check and balance antara eksekutif dengan legislatif. Kita nggak begitu berharap banyak untuk kondisi ke depan. Jadi ya kita think tank ya civil society sama anak muda ingin berharap tetap aktif dan juga mengharapkan pemerintah juga membangun sinergi terbuka ya secara inklusif ya, tidak dengan melibatkan berbagai pihak. Selain itu kita sebenarnya ingin mendorong pemerintah juga membangun infrastruktur yang memberikan akses yang mudah ya kepada pendidikan dan pelatihan kepada anak muda ini ya terkait hal-hal yang terkait energi transisi dan juga isu-isu climate change ini kan tidak banyak sebenarnya akses mereka terhadap informasi-informasi seperti ini. Padahal ini adalah isu yang secara dirasakan ya mereka banyak terdampak. Saya kira seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Ansori. Catatan yang menarik juga tadi soal parlemen yang super majority, Kim Plus. Jadi kita perlu berhati-hati nih karena belum tentu, kita nggak tahu nih apa yang terjadi dengan wakil rakyat. Semoga tidak menjadi
tukang cap stempel lagi, dan makanya tadi penting sekali untuk menjadi warga negara yang kritis, well informed, yang mau peduli terutama tentang isu keseharian, tapi di sisi lain pembuat kebijakan, pemerintah, parlemen dan sebagainya juga harus membuka pintu untuk partisipasi publik seluas-luasnya, yang bermakna, yang inklusif. Tadi ditekankan Betul, berulang kali oleh Pak Ansori soal betul. people centered ya Pak, Iya, development betul, gitu. Dengan just energy transition. Ini bukan hal yang mudah, makanya perlu kolaborasi multi pihak, bukan hanya betul. think tank, tapi juga aktivisme warga, kelompok masyarakat Hmm. sipil, media, dan kita semua yang ada di sini. Nah, with that, mungkin ada closing statement meskipun tadi sudah disampaikan juga, tapi terutama terkait peran anak muda dalam aksi iklim. Silahkan Pak Ansori. Baik, kami berharap bahwa pembangunan transisi ke depan, energi transisi ke depan ini benar-benar sangat inklusif, memberikan akses partisipasi kepada berbagai pihak untuk ikut terlibat pada proyek energi ini, dan juga secara khusus tentu berkeadilan, ya. Dan kita ingin memastikan bahwa transisi energi ini memberikan benefit yang merata, ya, khususnya kepada masyarakat yang paling terdampak di bawah atau perempuan dan anak muda. Jangan hanya kemudian nanti ini hanya bisa jadi benefit dan keuntungan daripada corporate saja, ya, yang akan berinvestasi di sana. Saya kira demikian, Mbak. Terima kasih banyak Pak Muhammad Hasan Ansori. Pak Ansori, Direktur Eksekutif The Habibie Center, untuk Terima waktu kasih. begitu seru. Semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan. Sukses Siap. Pak Ansori, sehat selalu. Sukses juga untuk teman-teman The Habibie Center. Sampai Saya jumpa. juga. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih, Mbak. Terima kasih semuanya. Terima kasih tim Jakarta.